Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua, selamat hari Minggu dan selamat datang di channel YouTube MDC Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kegiatan pada sepekan ini. Doa pagi dilakukan secara online setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan selesai. Juga doa malam dilakukan setiap hari pukul 8 sampai dengan selesai dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu bahwa persembahan merupakan sebagian dari ibadah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka marilah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang berada di bawah ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tiba saatnya kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Blue
Bersorak-sorainya dengan Tuhan. Ya. Puji kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di mana di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia, bila ada bersamaku siapa jadi lawanku. Sungguh besar keampunanmu, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku sangat menanyakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, Ku diberi kuasa. Puji kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia, bila ada bersamaku siapa jadi lawanku. Bila ada bersamaku siapa jadi lawanku. Bila ada bersamaku siapa jadi lawanku. Sungguh besar keampunanmu, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak menanyakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar keampunanmu, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus
pujian yang telah kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hatimu. Tiba saatnya Tuhan, Kau berbicara di tengah-tengah kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, dan sesungguhnya mau menyampaikan isi hati-Mu sendiri pagi hari ini kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah di MDC Magelang. Baik secara onsite di dalam gereja atau secara online di rumah kita masing-masing. Saya percaya semua fasilitas ini Tuhanlah yang menyediakannya supaya kita tetap beribadah di masa-masa pandemi seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika saudara sedang mengalami sakit dan sedang berbaring di rumah, saudara tetap bisa mengikuti ibadah secara online. Dan berkat yang sama tetap saudara akan terima seperti saudara kita yang mengikuti secara tatap muka di gereja. Yang penting hati kita tetap terpelihara dengan baik dan tetap memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 minggu kita sudah meninggalkan tahun 2021. Artinya masih ada perjalanan yang cukup panjang di tahun 2022. Mari kita minta penyertaan serta tuntunan Tuhan, supaya tahun ini bukanlah tahun yang menakutkan atau tahun yang penuh dengan kekhawatiran, melainkan tahun di mana kita bisa menikmati setiap janji-janji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu kita mau jadikan Tuhan sebagai pribadi yang kita harapkan dan yang kita andalkan di tahun 2022 ini. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Hosea pasal yang keempat ayat ke-6 dan dilanjutkan dengan Hosea pasal yang ke-6 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hosea 4 ayat ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hosea 6 ayat ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu saudara ketahui bahwa tahu dan mengenal adalah dua hal yang sangat berbeda. Setiap warga negara Indonesia tahu siapa Bapak Presiden kita yang ketujuh, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Tetapi tidak setiap warga negara Indonesia mengenal Bapak Joko Widodo. Mengenal artinya punya hubungan pribadi. Mengenal artinya punya pengalaman pribadi dengan yang bersangkutan. Sebagai contoh, dengan wali kota Magelang sebelumnya, yaitu Bapak Sigit, saya bukan sekedar tahu, namun saya mengenal beliau. Karena saya punya pengalaman dengan beliau, yaitu makan malam bersama saat peresmian gereja ini. Jadi jelas berbeda antara tahu dan kenal. Jadi yang dimaksudkan Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi yang binasa di sini adalah
orang yang tidak punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan atau hanya sekedar tahu. Siapa di sini yang memiliki SIM dengan cara menyogok tanpa lewat ujian? Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pembuatan SIM, apabila kita melakukannya dengan benar, tidak melewati calo, maka kita akan dihadapkan dengan sebuah ujian mengenai pengenalan akan rambu-rambu lalu lintas. Banyak orang Indonesia bisa mengemudikan kendaraan, namun pengenalan akan rambu lalu lintas sangat minim. Tidak banyak orang yang tahu, saudara, di situasi seperti ini. Ketika kita ada di persimpangan jalan, tidak ada traffic light, maka siapa yang harus berjalan terlebih dahulu, saudara? Tidak ada banyak orang yang tahu. Ujian pembuatan SIM sesungguhnya sangat penting. Bayangkan apabila kita tidak mengetahui rambu-rambu lalu lintas, maka akan sangat berbahaya bagi kita untuk mengemudi di jalan raya. Selain membahayakan diri sendiri, kita pun bisa membahayakan nyawa orang lain. Oleh sebab itu, belajar mengemudi memang penting, tapi tidak cukup hanya bisa mengoperasikan kendaraan saja. Mengenali rambu-rambu lalu lintas wajib kita ketahui jika kita mau selamat di jalan. Pengenalan yang benar akan rambu lalu lintas akan menghindarkan kita dari kecelakaan lalu lintas. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal kerohanian pun demikian. Alangkah bahayanya jika seseorang tidak mengenal Allah atau tidak punya pengalaman pribadi dengan Allah. Mungkin kita berkata, kita sudah ke gereja. Mungkin kita berkata, kita sudah berdoa. Mungkin kita berkata, kita sudah pelayanan. Tetapi ada banyak orang yang melakukan hal-hal itu semua bukanlah atas dasar yang benar, melainkan sekedar menjalankan rutinitas, atau karena disuruh orang tua, atau karena kebiasaan. Hal-hal seperti ini jika tidak dicermati dengan baik, maka akan membuat kita tidak pernah mengenal Allah dengan benar. Dan akibatnya bisa mengarahkan kita kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kitab Hosea kita bisa melihat mengapa Israel jadi binasa. Karena kelakuan mereka, dan akhirnya mendatangkan murka Tuhan. Mereka tidak setia kepada Allah. Mereka membuat patung lembu yang terbuat dari emas, lalu menyembahnya. Mereka hidup dalam perzinahan, mereka hidup dalam persungutan dan lain-lain. Apa yang dilakukan orang Israel pada saat itu akhirnya membuat bangsa Israel harus menanggung konsekuensinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya melakukan pelayanan dan menjalankan ibadah belumlah mencerminkan usaha kita yang benar untuk mengenal Allah. Yesus menyinggung hal ini dengan keras. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada. Ada konsekuensi lain yang harus ditanggung oleh seseorang karena menolak untuk mengenal Allah, yaitu jabatan sebagai imam itu ditolak. Dan bukan hanya itu saja, melainkan anak-anaknya atau keturunannya dilupakan oleh Allah. Seorang imam bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran sehingga umat Tuhan tidak binasa dan dapat mengenal Allah. Tapi sungguh ironis, sebab pada kenyataannya para imam tidak mampu melakukan fungsinya dengan baik pada zaman Nabi Hosea. Para imam menolak pengenalan akan Allah, dan karenanya mereka gagal menuntun umat Allah. Akibat kegagalan itu pun juga sangat mengejutkan. Tidak saja Allah menolak para imam, tetapi juga melupakan anak-anak mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam rumah tangga yang menjadi imam adalah suami. Dan fungsi imam di dalam rumah adalah mengajar kepada anak-anaknya. Ulangan 6 ayat 7.
haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Berapa banyak orang Kristen yang menolak pengenalan akan Allah? Berapa banyak juga suami atau ayah yang tidak berfungsi sebagai imam yang seharusnya mengajarkan kepada anak-anaknya tentang Allah. Maka Allah akan melupakan keturunannya. Berapa banyak anak-anak orang Kristen yang hidup bertentangan dengan firman Tuhan karena tidak pernah diajarkan oleh ayahnya dan dilupakan oleh Allah. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Oleh sebab itu, Hosea memerintahkan supaya segenap bangsa Israel untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah, melainkan dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Allah. Kalau saya berbicara tentang Israel, itu berarti saya berbicara tentang gereja Tuhan. Kalau saya berbicara tentang gereja Tuhan, saya berbicara tentang saudara dan saya. Supaya kita berusaha, artinya ada upaya. Karena tidak terjadi dengan begitu saja pengenalan akan Allah. Bagaimana caranya? Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Mengenal Allah yang pertama adalah lewat firman-Nya yang ia dengar, yang ia renungkan, dan yang ia lakukan. Kalau saudara mendengar firman dan melupakannya, maka saudara tidak akan mengenal Allah dengan baik. Yang kedua, lewat masalah yang kita responi dengan benar. Seringkali Tuhan pakai masalah untuk membawa kita bisa mengenal Allah dengan benar. Contoh Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya saudara, sebelum Ayub mengalami masalah yang bertubi-tubi, Ayub hanya sekedar tahu tentang Allah dari orang lain. Namun setelah ia mengalami masalah yang bertubi-tubi dan dia responi dengan benar, sekarang Ayub mengenal Allah dengan matanya sendiri. Dan ini respon Ayub. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Yang ketiga saudara, yaitu lewat bersekutu membangun hubungan yang intim, maka saudara akan mengenal keberadaan Allah yang sesungguhnya. Tiga hal inilah yang akan membawa kita bisa mengenal Allah dengan benar. Hosea 6 ayat 3 dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jika kita berusaha, artinya dengan upaya untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka Allah berjanji, ia pasti muncul seperti fajar. Saudara, fajar berbicara tentang sebuah pengharapan. Fajar adalah perubahan keadaan dari gelap menjadi terang. Itu berarti ada pengharapan di dalam hidup ini. Fajar adalah perubahan keadaan dari gelap menjadi terang. Berarti ada pengharapan jika kita mengenal Allah dengan benar. Tahun 2021 rasanya segala sesuatunya gelap, saudara. Namun buat orang yang mengenal Allah, 2022 ini ada pengharapan di dalam Yesus. Haleluya. Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi kita berusaha, artinya ada upaya untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Maka Allah berjanji,
Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Hujan berbicara tentang berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengenalan kita kepada Allah adalah sebuah proses seumur hidup kita. Kitab Filipi ditulis kurang lebih 35 tahun setelah Paulus bertobat. Artinya walaupun Paulus sudah 35 tahun bertobat, namun dia tetap punya kerinduan yang dalam untuk mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca Hosea 4 ayat 6, maka akan muncul kesan yang mengerikan, saudara. Tidak mengenal Allah akan berakibat kebinasaan. Namun jika kita renungkan, bukanlah hal tersebut adalah suatu kebenaran. Orang yang tidak mengenal Allah pasti akan berujung pada kebinasaan. Oleh sebab itu marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Suatu saat Yesus bertanya kepada Simon, menurut orang banyak siapakah aku ini? Lalu Simon mencoba untuk menjelaskan, menurut orang banyak engkau adalah Elia, engkau adalah salah satu dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kembali kepada Simon, menurut engkau siapakah aku ini Simon? Lalu Simon menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oleh karena pengenalan yang benar, saudara, maka Yesus berkata kepada Simon, Simon, di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaat, dan alam maut tidak akan pernah menguasainya. Dan aku akan memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Saudara, karena pengenalan kepada Allah yang benar di dalam nama Yesus, maka alam maut tidak akan pernah bisa menguasai. Dan diberikannya kunci kerajaan surga, berbicara tentang harta yang ada di dalam kerajaan surga, itu akan menjadi milik kita, saudara. Caranya yang pertama, untuk bisa mengenal Allah, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, meresponi setiap ujian dengan baik. Dan yang ketiga, berdoa, membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, di mana Engkau sudah menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami. Kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Kami tahu ini adalah firman yang berkuasa, firman yang sanggup memulihkan keberadaan kami, firman yang sanggup menuntun kami kepada kebenaran, dan firman yang sanggup memperbaiki kelakuan kami yang tidak baik. Oleh sebab itu hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini boleh merespon dengan baik, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya kami boleh mengenal Allah dengan benar. Sehingga alam maut tidak akan pernah menguasai kami, dan juga kunci kerajaan surga akan diberikan kepada kami. Hidup yang diberkati, hidup yang memiliki pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada, baik yang hadir secara onsite maupun secara online, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa kiranya berkat anugerah Tuhan boleh dicurahkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Di tahun 2022 ini bukanlah menjadi tahun yang penuh dengan ketakutan, bukanlah menjadi tahun yang penuh dengan kekhawatiran, namun sebaliknya ada pengharapan di dalam Yesus. Hamba percaya ini adalah tahun di mana kami boleh menikmati setiap janji-janji Tuhan. Janji pemeliharaan-Mu yang ajaib, janji perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat, apa yang mereka kerjakan, mata pencaharian mereka, kiranya Tuhan menjadi pembela dalam kehidupan mereka. Apapun yang diperbuatnya, Tuhan akan membuat mereka berhasil. Sementara perlindungan yang sempurna sungguh-sungguh kami perlukan di situasi kondisi seperti ini ya Tuhan. Hamba berdoa, jauhkan dari segala penyakit sampar yang menular. Jauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Jauhkan dari segala sakit penyakit.
Biarlah kami semua hidup dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berhenti berbicara, namun biar Roh-Mu terus berbicara atas setiap kami. Saudara yang kasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Pulanglah, bawalah berkat dari Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam penyertaan Allah Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.